Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita dan kita menaikkan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhanku rindu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami Tuhan, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu, amin. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku Tuhan, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah besar, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sidang jemaat yang ada, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kami rindu padamu Tuhan. Tuhanku rindu, masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu
menyanjung Tuhan dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, amin amin. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Oh, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Benar Tuhan, dalam kemuliaan kami menyembah Engkau. Dengan berucapan syukur kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan kehidupan kami Tuhan. Yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Glory, 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 glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, yang sanggup mengubahkan kami, yang sanggup memperbaharui hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini, di hari yang indah ini Tuhan, kami bisa masuk lagi dalam rumah Tuhan. Untuk kami mau menyenangkan hati-Mu. Engkau layakkan kami, Engkau hapuskan segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Agar kami layak di saat kami mau menaikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang bekerja Tuhan dalam ibadah ini, terlebih kepada sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau berdoa, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkemenangan dan kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, Engkau tetap tuntun langkah kaki mereka, agar mereka bisa tiba di tempat ini dengan penuh sukacita, untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada ibadah ini Tuhan. Biar urapan hikmat daripada Tuhan juga melingkupi setiap mereka yang melayani. Terima kasih Tuhan. Biar suasana surgawi terjadi dalam ibadah ini. Terlebih suasana surgawi terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih,
kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Penuh sukacita, penuh sorak-sorai karena kita mau datang kepada Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Allah kita. Yuk mari kita senangkan hati Tuhan dengan luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari umat Tuhan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya Allah yang luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan bersama, oh Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Mari umat Tuhan serukan. Tuhanku maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, haleluya. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau perkasa, mulia, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Tuhan kita yang luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudara. Yesus yang kita sembah, nama Dia, Dialah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita yang memiliki kasih yang begitu besar seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah pujian yang mengatakan, begitu besar kasih yang Tuhan telah curahkan bagi setiap anak-anaknya yang Dia kasihi. Karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Mari kita bangga. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselambi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku
kita yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Memuji kau selalu. Oh katakan, oh betapa. Oh betapa dalam. Terima kasih Tuhan. Betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya Allah kita. Amin. Tiada seperti Tuhan Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh tiada bandingannya, tiada duanya kasih seperti Allah kita. Seperti Tuhan. Sekali lagi ya. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya. Amin. Betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada seperti Tuhan kita, selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bangga kita memiliki Tuhan seperti Dia yang memiliki kasih yang tak terbatas itu saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Dia, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, biarlah Tuhan yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Kasih Tuhan itu, kasih yang besar itu, kuasa yang besar itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus mengalami dan mengalami perbuatan Tuhan yang besar itu. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan kepada firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, yang sudah Engkau buktikan ribuan tahun yang lalu. Dan Kau masih nyatakan dalam kehidupan kami dengan kasih-Mu yang terus mengalir kepada kami setiap harinya. Biarlah kami terus juga belajar untuk selalu mengasihi Tuhan lewat seluruh kehidupan kami yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh terima kasih Tuhan. Dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat dalam hidup kami, dan Kau dekat. Dalam seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Tak aku telah untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang Kau pikirkan tentang hidup kami, Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu, Yesus. Sungguh besar. Mari sidang jemaat, kita nyatakan kepada Tuhan, besar kuasa-Mu dalam hidup kami, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, begitu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yang seringkali kami tidak mengerti apa maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami, tapi kami mau taat di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau ikut jalan-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku, oh Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Hanya bagi kami, Tuhan. Tapi Engkau terus mengalirkan kuasa-Mu, tapi Engkau terus mengalirkan kebaikan-Mu hanya kepada kami, Tuhan, yang tidak layak dilayakkan oleh kebaikan-Mu, Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah Engkau, Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar, dan sungguh besar.
Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Buat kami yang tidak layak ini, buat kami yang berdosa ini. Tapi karena kasih-Mu kami berharga di mata-Mu. Tapi karena kasih-Mu kami diselamatkan. Karena cinta-Mu kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Mari saudara untuk semuanya bangkit berdiri. Kita pujian ini, penyembahan kita hanya bagi nama Tuhan. Oh sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalami bagiku, Amin Tuhan. Sungguh indah, Amin Tuhan. Amin Yesus. Sungguh besar cinta-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Atas pengorbanan-Mu kami ada sampai saat hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Karena kami tahu Engkau telah tebus kami Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Kami mau selalu ada dalam jauh-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Yang seringkali menyangkal kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan. Yang seringkali meragukan kehadiran Tuhan. Ampuni Tuhan. Yang mungkin kami sering lupakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah berkorban. Engkau telah membeli kami dengan darah yang mahal. Tapi seringkali kami ragu akan kuasa Tuhan. Kami seringkali ragu akan pertolongan Tuhan terjadi atau tidak dalam hidup kami. Karena keadaan yang begitu banyak terjadi dalam hidup kami. Itu semua menutup mata iman kami, mata rohani kami. Ampuni Tuhan. Saat ini Tuhan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berdiri, kami yakin ada Tuhan yang selalu menyertai kami.
Ada firman Tuhan yang menjadi penerang jalan kehidupan kami, yang membuat kami mampu menjalani kehidupan ini Tuhan. Hidup ini dari Engkau, dan hidup ini juga untuk Engkau. Kita anggap pujian ini sekali lagi. Kita siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Engkau tilik hati kami satu persatu. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Bekerjalah Engkau dalam sidang jemaat di tempat ini. Amin Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharganya Engkau dan berharga. Terima kasih, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu tentang hidup kami Tuhan. Walaupun kami seringkali jauh daripada Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap memikirkan kami, karena kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin doa, untuk kita dengarkan firman Tuhan tentang kami Yesus. Kami bagiku. Amin, 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 haleluya. Tak terselami, sungguh dahsyat Engkau. Berapa banyak kali kami membatasi kebesaran kuasa-Mu. Seringkali ketidakpercayaan, keraguan-raguan kami terhadap kuasa-Mu membuat kami tidak mengalami hal-hal yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur buat hari yang Tuhan adakan dan berikan kepada kami untuk kami ada di dalam rumah Tuhan. Memberikan pujian dengan pemahaman, kami yakin dan percaya Engkau pelihara dan menyertai kami sepanjang minggu dan kami boleh ada. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami. Cara khusus kepada hamba-Mu Engkau mengurapi. Berkati tim pemuji yang sudah melayani hari ini. Kami semua yang hadir, kami yakin kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Hari ini Minggu 16 April ya, 2023. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih dalam topik kebangkitan Yesus. Kita harus percaya kepada kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Ini adalah bagian daripada kesaksian Rasul Paulus kepada Agripa, Raja Agripa. Selain kesaksian, ini sebagai pembelaan dia. Tuhan izinkan dia, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Tuhan ubah, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia menjadi alatnya Tuhan. Ya. Dan Tuhan izinkan dia bersaksi, memberikan kesaksian kepada Raja Agripa. Saya membacanya dari, sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ini, tapi saya membaca ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, dan dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun karena pengharapan. Itulah ia Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ya. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Dulu dia juga begitu. Ya. Dia menerima surat kuasa untuk menangkapi pengikut-pengikut Kristus.
di penjara. Akhirnya dia sendiri ditangkap. Ya, makanya dia katakan dia dulunya orang yang menentang yang namanya Yesus orang Nazaret itu. Dia katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa kamu menganggap mustahil bagi Allah membangkitkan orang mati? Waktu minggu lalu saya memberikan beberapa informasi kesaksian Alkitab. Bukankah kitab ini, ya, kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Kita harus mengakui, ya, Alkitab ini sebagai firman Allah, memberikan informasi bahwa Yesus bangkit. Saya katakan ada beberapa tanda membuktikan bahwa Yesus bangkit adalah kuburnya kosong. Jenazah Yesus tidak ada. Yang kedua, saya katakan kain kapan yang membaluti jenazah Yesus, mayat Yesus itu terletak di tanah. Kain peluk yang tadi di kepala Yesus, ya, tergulung rapi. Dan dikatakan banyak, kurang lebih 500 orang, di mana Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Paulus dulu namanya Saul, lalu berubah menjadi Paulus. Dia mempunyai pengalaman. Dulu dia tidak percaya, dia menentang dengan keras. Tapi sekarang dia percaya kepada nama Yesus. Dia adalah Tuhan, dia Raja. Dia mati dan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita lebih percaya kelahiran daripada kebangkitan. Padahal saudara-saudara, kelahiran itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita saya mengikuti ketika Ibu Gembala hamil pertama, Keisha, bagaimana perkembangan janin itu, ya, kita ikuti, ya, sekarang lebih canggih. Saudara-saudara, dari yang, ya, itu pelajaran tersendiri, ya, ketika benih, ya, ayah dan ibu bertemu, dia jadi benih yang hidup kecil, saudara-saudara. Kalau kita pikir-pikir, saudara-saudara, bagaimana yang kecil itu bisa menjadi besar seperti sekarang. Dari tidak ada menjadi ada, kita percaya, saudara-saudara, akan kelahiran. Tapi kadang-kadang saudara-saudaraku yang kekasih, kita ragu akan kebangkitan orang mati. Padahal di dalam Alkitab, Perjanjian Lama ada banyak, ya, orang yang dibangkitkan. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja sana, ya, ada, ya, anak laki-laki yang mati dibangkitkan oleh hambanya. Lantas juga ada mayat yang jatuh ke kuburan siapa tuh? Nabi Elia, ya. Dia hidup. Di dalam Perjanjian Lama juga ada yang mati dibangkitkan. Ya. Anak, ya, di Nain itu Lazarus juga. Nah, Yesus juga waktu hidup dia mengatakan bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit.
Mustahilkah Allah membangkitkan orang mati? Kalau manusia mustahil. Lukas pasal yang ke-1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus percaya bahwa Yesus mati. Tentu sebelum bangkit harus mati. Untuk apa? Beberapa waktu yang lalu dia mati untuk menebus. Menyelamatkan kita. Menebus, membeli kita. Saudara-saudaraku. Ya, dari akibat dosa dan yaitu kematian, maut, kebinasaan, neraka. Tuhan membeli kita. Ya, seperti budak yang dibeli, saudara-saudara. Makanya kita menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini ungkapan malaikat kepada Maria. Karena dia seorang dara, perawan, belum berhubungan dengan tunangannya Yusuf. Dikatakan dia akan hamil, mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah Yesus, ya, juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Ya. Tuhan sanggup, kuasanya melakukan ini, sehingga membuat Maria mengandung. Allah dari sorga, dia turun ke bumi jadi manusia. Bagaimana lewat inkarnasi Tuhan pakai Maria. Saudara-saudaraku, itu semua adalah pekerjaan Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Kita harus percaya Yesus yang kita sembah adalah juru selamat. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah yang mempunyai kuasa. Ada satu peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Ini pertama kali muridnya mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan Allah yang mempunyai kuasa. Coba kita membuka Yohanes pasal yang ke-20. Karena ini dasar kepercayaan kita, Bapak Ibu. Yesus mati, dia bangkit. Mbak Google aja, kalau saudara klik, apa sih dasar orang percaya, orang Kristen? Yesus mati dan bangkit. Kita harus percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yesus bangkit, dia hidup, dia Tuhan, dia Allah. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini bukan karena keterkejutan sehingga dia lata mengatakan,
ya, yang ada di hadapannya itu Tuhan Allah. Tapi dia mempunyai satu pemahaman, saudara-saudaraku yang kasih. Tetapi Tuhan ingin kita lebih daripada Thomas. Karena Thomas itu ya perlu bukti. Perlu bukti baru dia mengakui Yesus yang bangkit hidup itu adalah Tuhan. Tuhan dan Allah, saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah seringkali kita juga baru mau mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah kalau sudah melihat bukti. Memang ada beberapa hal, ya, ada orang ya melihat dulu, bukti dulu baru percaya. Misalnya dalam pekerjaan, dunia pekerjaan. SI itu dia bekerja tapi dibayar. Ya, jadi dia sambil maksudnya dia belajar tapi bekerja dibayar. Nah, dia seringkali suka ya seperti kesaksian Ibu Gemal, ujian. Kadang-kadang pimpinannya memberikan apresiasi ketika dia menjelaskan apa yang dikerjakannya. Ya, seringkali kan pimpinan lihat dulu, oh, ini orang bisa dipercaya, ya kan? Melihat dengan bukti-bukti pekerjaannya yang baik, maka dia baru mempercayakan. Dokter juga gitu kan, diperiksa dulu, dilihat dulu, baru dia percaya. Oh, ini penyakitnya, harus dikasih obat ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini berhubungan dengan iman, percaya. Ya, kerohanian kita. Tuhan katakan ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Lebih super lagi, saudara-saudara. Sampai sekarang kan kita belum pernah berjumpa dengan mata kepala kita melihat bahwa Tuhan datang gitu. Tapi firman Tuhan katakan walaupun kita tidak melihat, tapi kalau kita percaya bahwa Yesus hidup, Dia adalah Tuhan Allah, kita akan menerima ya berkat Tuhan janji. Kita kembali lagi kepada Thomas. Walaupun Thomas mengungkapkan bahwa yang dihadapannya itu Tuhan dan Allah, tidak diberi apresiasi sama Tuhan. Ya, istilah sekarang anak-anak tuh suka memberikan tos. Tapi Tuhan memberikan apresiasi tos ketika kita tidak melihat tapi kita percaya. Kita melihat Thomas, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-24, Thomas seorang dari ke-12 murid. Thomas inilah murid Tuhan. Kenapa dia tidak percaya, saudara-saudaraku? Sekian tahun dia bersama-sama. Dikatakan si Thomas ini disebut Didemus, tidak ada bersama-sama ketika Yesus datang ke situ. Jadi ketika murid-murid berkumpul setelah
kematian Yesus, mendapat informasi. Ya, sekelompok perempuan datang ke kubur, ingin merempah-rempahi, ternyata kubur kosong, jenazah Yesus tidak ada. Malaikat memberikan informasi, dia tidak ada di sini. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Firman Allah katakan kemarin, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita mencari soal hidup ini di antara orang mati. Datang ke kuburan-kuburan, saudara-saudaraku. Tanya kepada orang-orang mati. Orang mati dengan orang hidup itu putus hubungan, saudara-saudara. Dunianya berbeda. Kalau ada orang berkata, oh tadi malam saya didatangi suami saya. Tadi malam saya didatangi anak saya didatangi orang tua. Saya katakan setan itu, saudara-saudara. Karena dunia orang mati dengan dunia orang hidup putus hubungan. Kalau ada yang datang, setan pinter. Dia kan penipu, suka mengelabui. Dia bisa seperti malaikat. Dia percis bisa seperti suami kita, seperti istri kita, seperti anak-anak kita, seperti orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ini zaman politik sekarang ini, banyak orang ingin supaya dia duduk di dalam kekuasaan, mereka ke kuburan, saudara-saudara. Firman Allah katakan kita tidak boleh percaya itu. Imamat ya di dalam perjanjian lama, kita tidak boleh berhubungan dengan jin-jin, roh-roh orang mati, saudara-saudara. Kita terkutuk, saudara-saudaraku. Saya kembali ke dalam firman Tuhan. Mengapa sekian lama di Demus ini Thomas bersama-sama dia tidak percaya yang hadir itu adalah Yesus yang bangkit. Seringkali demikian dengan kita. Thomas, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena kekecewaannya yang begitu mendalam, keputusasaannya, dia menjadi begitu dingin dan dia hidup sendirian. Karena dia pikir saudara-saudara, gurunya ini, Yesus ini, yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Ternyata Yesus yang dia ikuti itu mati di kayu salib, menderita, mati, disalib dengan cara seperti orang-orang penjahat disalibkan. Dia berharap Yesus sebagai raja yang dapat membebaskan dia dari penjajahan, tapi sekarang putus harapannya dia. Itu membuat dia tidak percaya. Ketika rekan-rekannya memberikan kesaksian, perempuan-perempuan ini memberitahukan bahwa Yesus tidak ada di kubur, dia bangkit. Dia beritahu kepada si Yohanes, ya murid yang dikasih, dan Petrus, mereka cepat-cepat. Kedua mereka cepat-cepat ke kubur. Si murid yang lain, Yohanes yang dikasih itu, dia lihat, kain kapan terletak, dia mengerti. Dia sampai di muka pintu kubur saja. Lalu Petrus datang, dia masuk duluan. Dia lihat kain kapan terletak di tanah, kain pelu ada di sisi lain tergulung rapi. Mereka tahu seperti yang Yesus katakan. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Banyak kali saudara-saudara kita tidak percaya bahwa Yesus itu, bukankah firman Tuhan kita rayakan di hari Natal, dia yang lahir itu adalah soter, penyelamat, juru selamat. Dia adalah Kristus yang diurapi, dia adalah raja, dia imam, pembela, dan dia adalah
kurios, Tuhan yang mempunyai kuasa. Makanya Paulus katakan, mustahilkah Allah membangkitkan orang mati? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, mengapa tadi Thomas seringkali seperti kita? Karena seringkali kekecewaan, keputusasaan. Kedua, kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengatakan sebelumnya, waktu dia masih hidup, nanti aku akan menderita, aku akan disalibkan, aku akan mati, lalu dikubur, pada hari ketiga aku bangkit. Seringkali Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak percaya kemahakuasaan, kebesaran Tuhan. Karena kita tidak berpegang kepada firman Tuhan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita baca ya selanjutnya. Jadi waktu pertemuan pertama, ketika murid-murid berkumpul, coba perhatikan ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain kepada kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Lantas, saudara-saudaraku yang kekasih, Thomas seperti dicelikan. Yang di hadapannya ini adalah Tuhan. Makanya disebutkan ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Rajaku. Yesus tidak memberikan apresiasi dengan pernyataan Thomas ini, tetapi dia mengingatkan kita semua. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, kenapa Thomas tidak percaya? Dia mengandalkan pengamatannya dan pengalamannya, saudara-saudara. Kalau tidak lihat, kalau belum memasukkan jari tangannya, ya, saudara-saudaraku tidak percaya. Seringkali percaya kita ini ada apa ya? Syaratnya. Saya percaya kepada Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Kalau ini, saudara-saudara. Tuhan mau. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Thomas mengandalkan pengamatannya dan pengalamannya. Dia berdiri di atas itu. Dia mengutamakan. Saudara-saudaraku, hari-hari ini siapa kita? Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, kalau engkau tidak berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan mampu menjalani hidup hari-hari ke depan ini, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Thomas pertemuan pertama tidak hadir. Makanya penting, saudara, jangan suka meninggalkan perhimpunan yang beribadah kepada Tuhan.
Karena di situ kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di situ kita akan menikmati berkat Tuhan. Di situ kita akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan mengubah. Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan damai sejahtera. Ya. Melihat kemuliaan Tuhan. Jangan tinggalkan. Memang badani ini olahraga ini ada gunanya. Yang lebih-lebih anak-anak sekarang lagi tren nge-gym. Ada gunanya. Tapi lebih berguna lagi kalau kita beribadah kepada Tuhan. Karena dia mengandung janji untuk hidup ini yang kita jalani dan kehidupan akan datang. Walaupun badan saudara bagus, tapi kalau nggak ada nafasnya, nggak ada nyawanya, percuma. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Untung dia sadar, saudara-saudara. 8 hari kemudian, itu namanya seminggu, ya kalau hitungan. Jadi minggu pertama makanya itu menjadi dasar ya ibadah kita selanjutnya, ya pertemuan untuk ibadah minggu pertama, ya maksudnya minggu. Kita tidak ibadah pada hari Sabat seperti letterlek ikutin. Memang Tuhan berhenti pada hari ke-7, hari Sabat. Sabat orang Yahudi dulu hari Sabtu. Ya, tapi setelah kematian, perkembangan saudara-saudara, pertemuan ibadah hari Minggu berdasarkan kebangkitan Tuhan. Sabat artinya adalah perhentian, ya. Perhentian, ya. Kita memberikan waktu secara pribadi untuk berhubungan dengan Tuhan, ya. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Thomas lihat dulu baru percaya. Firman Allah katakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Engkau satu waktu pasti kecewa dan ada limitnya kalau saudara mengandalkan pengamatan dan pengalaman saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara melihat, kadang-kadang memang tidak terselami, kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati, yang kita belum pernah dengar, Tuhan dapat lakukan. Hiduplah dengan percaya kita. Jangan mengandalkan diri kita, mengandalkan pengamatan, mengandalkan pengalaman kita. Andalkan Tuhan. Karena rancangan, perbuatan Tuhan jauh melampaui otak kita yang kecil ini. Mengapa seringkali kita membatasi Tuhan? Kita anggap Tuhan segini, ya itu. Karena kita menganggap begitu. Tapi kalau kita menganggap Allah itu besar, ya itulah. Itulah iman saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Firman Allah katakan 1 Yohanes pasal yang ke-5, iman itu bisa mengalahkan ya dunia. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan, keyakinan yang belum kita lihat, itu iman. 1 Yohanes pasal yang ke-5, saya tidak panjangkan, satu ayat lagi saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Ayat 1 Yohanes pasal 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Kalau kita percaya Yesus bangkit, dia hidup, dia Allah, dia Tuhan, kita akan dapat mengalami ya kemenangan, datang pada kemenangan. Terus dikatakan juga 1 Yohanes pasal 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, ini masalah Lazarus ya dibangkitkan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada janji. Walaupun kita tidak melihat, kalau kita percaya, kebahagiaan itu menjadi bagian dalam hidup. Damai sejahtera, ketenangan, dan dikatakan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kita akan melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah kerjakan, telah lakukan menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dia akan menyelamatkan kita dengan hidupnya, hidup kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Karena kita beriman, ya, dia mengubah kita, memberikan kuasa. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita percaya, dia akan memberikan kuasa, dia akan memberikan karunia-karunia, dia akan menolong kehidupan kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia hidup, dia Tuhan, dia Raja. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, saya undang Ibu Gembala ke depan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu. Masuk dalam hadirat-Mu.
sedang menunggu Engkau. Percayakah kepada Allah yang sudah bangkit, menang dari kematian? Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan ada di dalam kita. Adakah engkau kecewa? Adakah engkau takut? Terkadang kita meninggalkan Tuhan karena situasi ini. Tapi hari ini Tuhan tunggu kita. Tuhan mau kita datang, mendekat kepadanya, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Saudara, memang dunia akan mengecewakan kita. Tapi jangan rasa kecewa itu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Datang, cari, dekati Tuhan. Dia sedang menunggu kita. Dia sedang menunggu kita. Hampiri Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kecewamu. Tuhan akan celingkan mata rohanimu. Maka Allah akan berkata, berbahagialah engkau yang datang kepadaku dengan percaya. Katakan, nanti engkau Tuhan. Engkau yang kudus, kami ada di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sembah Amin, haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Ini kami Tuhan, kami yang sedang datang di hadapan-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Nanti dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau melawat kami. Engkau ada melawat kami Tuhan. Terima kasih kami ada di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengatasi segala masalah hidup kami. Engkau pun mengetahui segala isi hati kami. Engkau yang datang dan menolong setiap kami yang ada Tuhan.
Biarlah kami tetap ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami mau tetap percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil kalau Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, ada banyak kesulitan, ada banyak tekanan, ada banyak rintangan-rintangan Tuhan. Tapi di dalam kekuatan kuasa-Mu kami akan alami kemenangan sebagaimana Engkau bangkit Tuhan. Kami percaya, kami beriman, walaupun mata jasmani kami tidak melihat, kami alami kuasa itu Tuhan. Dan kami mau terus alami kuasa itu Tuhan. Tidak berhenti karena masalah, tidak berhenti karena beban, tidak akan berhenti karena tekanan-tekanan hidup ini. Tapi selama-lamanya kami mau tetap percaya kepada Engkau. Sebab Engkau penolong dan juru selamat kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan terus mengalir bagi kami. Kekuatan Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Memberikan jawaban bagi kami. Engkau angkat segala takut, Engkau angkat segala khawatir, Engkau angkat segala kecewa, gantikan dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Sebentar kami pulang dan keluar dari tempat ini Tuhan. Haleluya, damai sejahtera Tuhan menguasai kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi mari terus Roh Kudus ingatkan kami akan firman ini. Bahwa di dalam Engkau segala sesuatu pasti. Segala sesuatu pasti. Makasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Haleluya, suci dan kuduskan tangan ini Tuhan. Kami akan memberi dari dasar hati kami yang suci, yang kudus. Sehingga apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan bersyukur atas berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami mengamenkan pujian ini. Biarlah menjadi pengalaman kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami semua, pemuda, remaja, anak-anak kecil. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami ada di dalam berkat Tuhan. Kami ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan
Engkau yang terus menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini tidak mudah Tuhan. Tapi Tuhan bersama dengan Engkau kami akan hadapi kesulitan itu. Kami akan hadapi beban itu. Dan pada waktunya Tuhan kami amenkan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Haleluya, Engkau lawati seluruh jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang alami sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu bentuknya Tuhan. Kami berdoa hanya kepada Engkau. Iman kami hanya kepada Engkau. Dokter di atas segala dokter. Penyembuh yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi kecewa, khawatir dan takut. Ya Tuhan, Engkau akan ubahkan semuanya dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kekuatan baru mengalir saat ini. Kekuatan Tuhan mengalir bagi kami. Haleluya. Semua yang ada diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang tidak hadir Tuhan, di mana mereka saat ini berada, Engkau lawati, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka alami juga sukacita yang daripada Engkau. Memberkati seluruh persembahan-persembahan umat-Mu. Biarlah Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Sebagaimana janji Tuhan, ada saat kami memberi, Engkau juga akan melepaskan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah diberkati Tuhan. Hari-hari ke depan pakai kami Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu. Membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan ada upah bagi orang-orang yang melayani Engkau. Haleluya, ada mahkota kemuliaan yang Engkau sediakan bagi orang yang mau bekerja bagi-Mu Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani Engkau hari ini, Engkau berkati. Terus tambahkan talenta-talenta buat mereka. Ditambahkan hati yang mau melayani kepada mereka. Diberikan hati yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Di tempat ini kami juga bawa doa. Selama kami hamba Tuhan, seisi pastori akan meninggalkan Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dijagai mereka, dilindungi mereka. Singkirkan semua gangguan, semua bahaya, semua sakit penyakit. Biarlah mereka tetap hidup dalam keperlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami nanti boleh berjumpa kembali Tuhan dalam ibadah-ibadah di tempat ini dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, Engkau berkati. Biar negeri ini tetap dijadikan aman, supaya kami yang ada di dalamnya boleh menikmati keamanan saat kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bila sebentar kami tinggalkan ruangan ini, kami mau kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Biar penyertaan Tuhan bagi kami yang berjalan kaki berkendaraan Tuhan sertai. Terlebih hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Buat Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga yang mengikuti secara online, Bapak Ibu saudara-saudara yang mau dibantu dalam doa, engkau mengangkat tangan kananmu, taruh di kanan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dia telah bangkit, Dia hidup, Dia mengalahkan maut
kemenangan menjadi orang bagian daripada kehidupan orang-orang percaya. Engkau yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau yang percaya akan melihat keselamatan, kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, mereka yang mengikuti secara online, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, engkau tertolong oleh Tuhan, karena Dia berkuasa menolong engkau, menyembuhkan engkau yang sakit, memberikan jalan keluar, mengubahkan hidupmu, memberkati usaha pekerjaan, rumah tangga, pendidikanmu. Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih persembahan umatmu besar kecil diberkati oleh Tuhan, karena mereka berikan dengan sukarela dan iman, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka. Berkat tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, mujizat Allah terjadi. Tolong dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, aparat pusat sampai bersama keluarga mereka. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dalam memimpin. Tuhan tolong pimpinan, oh Tuhan Pas Pampres, oh bersama keluarga, juga seluruh anggota Pas Pampres yang menjalankan tugas bersama keluarga, Tuhan berkati. Juga pemimpinan, oh Tuhan, komandan komplek juga bersama seluruh staf dan keluarga mereka berkati. Kelurahan Tengah khususnya di tempat ini RW 6 RT 5, Tuhan berkati juga. Berkati mereka yang purnawirawan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami mengalami kedahsyatan Tuhan ke depan, kami melihat lagi perbuatan Tuhan yang besar karena kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita semua, kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, saat ini besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.